hubungan, terus misalkan lewat situ mau laki mau perempuan itu tidak disarankan. Jadi itu memang rawan infeksi. Pacar aku. Oh, yang sama keluarganya juga banyak yang nggak bahagia. Lihat di orang lain bahagia, belum tentu bahagia. Terus Aska itu syukuri aja didapat. Ya kayak gimana gitu. Oh, tapi pacaran ada pengen nggak pacaran sama cewek sama perempuan? Enggak sama sekali. Enggak juga. Jadi tuh kalau saya tangkap ya, jadi kamu tuh ada traumanya tuh banyak ya, dari pingin sosok figur ayah tapi juga nggak seneng sama figur laki-laki. Jadi karena seneng figur ayah tapi sudah pernah melihat ayahnya satu dua mungkin memperlakukan yang nggak bagus. Jadi makanya kamu kayak nggak seneng juga kalau terikat sama laki-laki harus pacaran gitu ya. Tapi maksud saya tuh seandainya harus memilih jalan gitu tuh ya tapi yang kayak yang memang yang baik gitu. Jangan sampai kayak yang sekarang, posisinya sekarang, iya kan? Tapi ya Allah, aku sampai nggak bisa ngomong. Jadi maksudnya kalau biasanya gitu tuh dikasih uang sampai berapa? Kalau boleh tahu? Pernah sampai 300. Jadi pertama beberapa aku diambil, aku dikasih 200. Terus habis itu 150 karena keduanya ya. Ada diskon gitu ya? Pengambilan kecil. Ya, repeat order. Memang gitu orang. Terus repeat order. Karena aku kayak ya udah sibuk sama kerjaannya, jadi aku diem aja gitu. Terus ujung-ujungnya ada orang lagi yang datang, terus ngajak aku gitu. Tapi orang itu bisa tahu kalau kamu mau dari mana? Maksudnya nih? Karena rata-rata boti itu suka gitu. Boti apa rek? Itu Boti apa? Pihak bawah. Hah? Pihak bawah. yang jadi ceweknya. Oh yang jadi. Kalau kamu yang jadi ceweknya? Iya. Iya. Oh gitu ya. Maksudnya emang mungkin udah pengalaman gitu. Mungkin orang-orang yang sama kamu tuh mungkin udah biasa lihat kali ya gerak-geriknya, bahasa tubuhnya gitu ya. Oh gitu. Sampai ada nggak yang tertinggi ya tidak dikasih 300 gitu ya? Yang tertinggi itu. Dikasih 300 itu. Uang segitu besar buat kamu? Ya nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Jadi, tapi Aska tahu resikonya. Tahu. Resikonya ya, tahu. Karena kalau di dunia kedokteran itu, memang kenapa di Bandung itu kalau nggak salah peringkat 1 HIV. Itu kalau saya baca kalau nggak salah di Bandung peringkat 1 itu karena terlalu banyak seperti itu. Nah terus memang kok bisa ya seperti itu. Nah kok di dunia kedokteran itu boleh di searching memang ada. Jadi memang saya kasih itu memang tidak boleh bukan pergantian pasangan, bahkan kalau hubungan terus misalkan lewat situ mau laki mau perempuan itu tidak disarankan. Jadi itu memang rawan infeksi, jadi itu rawan ya itu virus-virus kayak gitu. Ya apalagi sudah di situ terus ganti-ganti pasangan. Gitu. Jadi maksudnya Aska ini sebenarnya masa depannya masih panjang, perjalanan masih panjang, masih bisa mengenal orang-orang yang lebih baik gitu ya. Tapi kan semua keputusan kan di Aska. Sekarang yang paling Aska dengar perkataannya siapa? Maksudnya yang Aska tuh merasa kalau ngomong sama dia nyaman, dikasih tahu nyaman itu siapa? Oh ini, ini siapa? Pacar aku. Oh. Jadi dari mantan aku yang paling terpercaya paling baik bagiku cuma dia. Iya. Karena kayak dia tahu menurut aku kayak gimana, perasaan aku kayak gimana.
Nah itu pacaran gitu. Nah itu kan maksudnya kalau sama satu pacaran itu kan maksudnya bukan kita support, tapi artinya kan better, lebih bagus gitu ya daripada kamu kayak tadi itu buntakan tuh yang itu. Nah kalau udah apa namanya, aku sampai lupa mau ngomong apa deh. Aku blank menghadapi ini saya ini loh, didatangkan kamu kecil-kecil semua tapi hidupnya ya Allah, saya sebenarnya mau nangis lihatnya. Nggak kamu aja kayak sebelumnya, itu kecil-kecil semua ya, kecil-kecil semua karena ya kok bisa gitu. maksudnya kok bisa orang tua di sana, maksud itu semuanya awalnya faktor ekonomi. Jadi kadang-kadang orang tua tuh kita buat makan aja nggak ada, mau mikirin kasih sayang mau apa gimana gitu. Nah, faktor ekonomi yang menyebabkan, makanya Aska harus punya mimpi yang tinggi, ya punya cita-cita yang tinggi. Sekarang bagus tuh ada pekerjaan, fokus sama pekerjaan, ya kan? Iya. Tapi kadang aku pernah berpikir kayak aku merasa sedih gitu karena kalau melihat orang bersama keluarganya happy gitu kan, sedangkan aku tuh kayak enggak gitu, kayak jalan sendiri gitu. Itu kayak di situ aku punya dendam yang paling besar. Bahkan kalau aku berpikir kayak gitu, aku itu pikiranku tuh kayak long kosong, bahkan sampai pernah mau bunuh diri gitu. Karena terbawa arus emosi, tercampur aku. Tapi Aska pernah nggak kayak selain sama pacar ya, maksudnya kayak konsultasi ke yang lebih dewasa atau mencoba. Berarti kalau Aska ini udah kayak ya udah parah kan. Jadi Aska jangan melihat orang dari luarnya. Kadang yang sama keluarganya juga banyak yang nggak bahagia. Ya, jangan sering juga lihat sosial media, yang dipamerkan kebahagiaan kan, gitu. Apalagi di sosial media. Yang mau dilihat kan yang enak-enak aja. Kalau sedih kan pasti nggak dilihat. Jadi maksud saya nggak tahu ini maksud apa enggak ya. Kalau anak umur segini dinasihatin, itu saya juga nggak tahu. Karena dulu si anak saya umur segini selalu berantem sama saya. Kalau nasihatin, makanya saya pengalaman saya nggak tahu masuk apa enggak gitu. Kalau saya sedikit kasih nasihat gitu masuk apa enggak. Tapi dan biasanya ini masuknya ya ke orang-orang yang sudah umur. Tapi semoga bisa ditambahkan buat Aska. Yang penting Aska bisa bersyukur. Maksudnya yang kita lihat di orang lain bahagia belum tentu bahagia. Terus Aska itu syukuri aja didapat. Maksudnya ya yang sekarang bisa Aska lakukan disyukuri aja. Nggak usah iri sama orang lain, nggak usah lihat orang lain bahagia, aku kok enggak. Kan semuanya udah dibagi. Maksudnya sudah Tuhan pasti udah bagi. Oh, Aska harus melewati ini dulu. Oh, orang ini harus melewati ini. Yang sekarang dilihat bahagia belum tentu besok masih bahagia. Itu jadi maksudnya jalani Aska yang menurut Aska terbaik, tapi sifat yang dendamnya yang tadi coba mulai kayak Aska sebenarnya Aska tuh butuh loh kayak ada yang konseling gitu loh, kayak konseling kan masih anak-anak ya berasa di Malang tuh ada nggak sih kayak perlindungan anak apa gitu, ada nggak sih? Aska sebenarnya kalau masih mau kayak oh ya aku mau jadi orang lebih baik itu sebenarnya bisa. Kalau nggak mau coba konseling untuk ngilangin dendamnya, ngilangin nggak sukanya. Karena itu kalau nggak dihilangin, kalau Aska nggak hilangin, itu nanti terus numpuk sampai tua ke bawah. Dan itu nanti yang rugi siapa? Itu nanti Aska. Mau apa-apa nanti dendamnya diutamakan, yang nanti mau sukses nanti inget dendamnya nggak jadi. Jadi mungkin Aska tuh kayak sama Om dekat ya, sama enggak? Terbuka nggak sama Om?
Kalau sama om sih terbuka banget karena aku merasakan kehangatan keluarga. Kalau sama om tante sekarang, walaupun kadang berantem, tapi aku nggak pernah kayak berantem sama om sama tante, itu nggak pernah. Cuman mereka berdua kayak berantemnya sama yang lain gitu. Tapi mereka paham kondisinya Aska. Paham. Pernah kasih nasihat apa? Kalau om sama tante pernah ngasih nasihat gini ke Aska, kamu nanti kalau udah sukses, kamu harus bisa tunjukin bahwa kamu bisa. Kamu tunjukin bahwa kamu sekarang udah sukses, kamu bisa meraih cita-citamu, kamu bisa buat orang tua bangga, walaupun mereka sejahat apapun mereka, kamu harus tetap memberikan kasih sayang juga kepada mereka karena mereka yang merawatmu dari kecil, ibumu yang melahirkanmu gitu. Tapi komunikasi sama ibu masih ya. Oh iya. Ya, saya memahami sih ceritanya. Ya maksudnya emang ya banyak. Dan ini tuh celakanya di realnya tuh banyak banget kasus seperti ini ya, kayak ya orang tua apa menelantarkan. Ini apa sama dengan menelantarkan ya? Iya. Atau bagaimana? Ya sama ya dengan menelantarkan ya bahasanya. Maka kamu harus dewasa sebelum umurnya, harus tahu hal-hal beginian sebelum umurnya gitu. Nah tuh kamu mau tanya apa? Aku tak mikir dulu. Terus yang kemarin sempat viral itu gimana itu Pak cerita? Dan sama yang mana itu? Soal yang kemarin itu pernah viral di Facebook sama Twitter. Sama apa? Twitter. Twitter. Oh iya. Viral gimana itu? Viralnya karena mereka kasihan aja gitu, mungkin mereka ngerasain akhirnya kayak gimana gitu, perasaan yang hancur kayak gimana gitu. Kaca yang dipecah kan susah dikembalikan gitu, mungkin mereka berpikirnya dari situ. Itu apa yang di-share? Sama sih, sama, lebih tepatnya ya sama. Tapi nggak terlalu Detail kayak ini ya. Terlalu banyak intinya gitu. Oh, jadi kamu share pengalaman hidupmu gitu ya, terus jadi viral di sana. Kalau yang katanya video itu? Video. Iya. Kamu mau lihat? Enggak, ceritanya aja. Kamu lagi puasa nih. Ceritanya aja itu gimana itu Pak? Ceritanya tuh sama mantanku gitu. Ketika aku melakukan hal intim itu sebenarnya aku nggak pernah kayak mau di videoin gitu ya, karena kayak nanti pokoknya merugikan diriku sendiri. Tapi waktu itu cuma yang di video cuma sebentar, mungkin 8 detik kalau nggak salah. Itu yang direkam pas aku mungut lollipop gitu. Iya, itu direkam sama dia. Terus di-share gitu ya? Enggak. Aku melarangnya karena nanti imbasnya ke aku sendiri gitu. Jadi pas waktu itu aku hapus saja videonya di HP dia. Jadi tinggal di HP itu doang. Kalau malah di HP-mu yang dihapus juga aja. Nanti kan itu karena jejak begitu kan sampai nanti nggak bisa jangan seperti itu deh. Jangan seperti itu ya. Karena itu jejak itu kan nggak akan hilang. Ntar siapa tahu nanti pacarmu kamu ajak putus apa mau putus ya. Biasanya kan harus biasanya harus gitu. Kan makanya ada yang kayak gitu. Ada lagi lah ya. Terus mau sampai kapan nih kena kayak gitu? Ya mungkin aku mau kayak gini sampai aku bisa menerima perempuan gitu, bisa memaafkan ayahku gitu, walaupun butuh proses yang lama. Tapi ada kayak keinginan enggak suatu saat aku sama perempuan? Kalau sebenarnya enggak. Kalau nggak ada ya maksudnya ya karena ya, aku pernah sering lihat kalau perempuan itu lebih tepatnya menyakiti laki-laki gitu. Banyaknya gitu di selingkuh yang ini lain. Perempuan menyakiti laki-laki nggak semua.
Nah, banyak sebenarnya laki-laki sama perempuan itu sama Aska. Jadi laki-laki itu sebenarnya sama perempuan sama. Laki-laki juga ya itu tergantung orangnya. Buktinya banyak perempuan yang sukses, banyak perempuan yang baik-baik, pasti sama. Kalau ada yang selingkuh, ada menyakiti ya memang karakternya seperti itu. Tapi juga masih banyak yang ini om tante kamu baik-baik kan? Nah itu kan contoh yang baik. Maksudnya Aska udah lihat ada yang baik gitu. Ya, tapi kan nggak terlalu banyak kayak dulu kan. Kalau dulunya kan pastinya banyak yang setia, yang baik gitu kan. Sekarang enggak. Perempuan itu tergantung bawahnya. Perempuan itu sebenarnya jarang kayak selingkuh. Biasanya itu pasti ada sebab dan disebabkan sama pasangannya. Tapi yang banyak selingkuh tuh biasanya cowok yang banyak selingkuh. Karena memang secara biologis pun cowok itu nafsunya lebih besar dan lebih menggebu-gebu daripada perempuan. Nah secara biologis kan, terus belum lagi kalau secara kondisi apa kayak gitu. Nah itu ada trauma, jadi berarti senyaman itu ya kamu dikondisi sama cowok ya. Udah nggak bisa dibelokkan, malah dia nggak ada pikiran apa itu sama cewek itu nggak ada pikiran dia. Tapi nggak mau kayak berubah penampilan seperti cewek gitu. Enggak, saya lebih nyaman sama penampilan aku sekarang walaupun sedikit mondek. Mondek pendek gitu. Iya. Oh gitu ya. Oh gitu. Oh sekarang kayak gitu ya. Oh. Tapi pacarnya nggak mau kamu kayak cewek? Enggak. Ya nggak tahu juga sih ya kan. Tapi ada keinginan nggak kayak sama kemarin kita undang tuh? Incos, terus apa tuh lagi? Tiffany, Kita lihat kemarin. Cinta Luna gitu, nggak pengen kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Ya Allah. Kenapa nggak pengen kayak gitu? Lebih nyaman sama diriku sendiri. Nggak mau merubah gitu. Ya pokoknya ada lagi? Kamu tanyain? Ini saya yang kemarin kakak sempat cerita yang kemarin sempat video saya viral karena ada satu pasangan gay yang pernah main buat video dan mungkin untuk sebagian kaum pelangi sudah menonton videonya. Nah itu kok bisa kayak gitu itu Pak? Coba dibacakan orang nggak terus dengar. Yang kakak pernah yang cerita di chat kemarin tuh loh. Video saya sempat viral karena adalah salah satu pasangan gay yang pernah main buat video. Dan mungkin untuk sebagian kaum pelangi sudah menonton videonya. Nah itu maksudnya kok bisa kakak tahu itu dari mana? Aku tahu itu dari Telegram, sih lebih parahnya dari Telegram. Itu gimana? Grup gitu ya? Dari grup gitu. Jadi kayak banyak yang share gitu. Tiba-tiba aku nggak tahu ya, karena aku tuh kayak lebih dulunya tuh mainnya tuh kayak ke WhatsApp, terus habis sama YouTube itu doang. Jadi mainnya kayak gitu. Nah pas aku masuk di Telegram tuh kayak ada yang gabungin aku ke CC gitu, grupnya grup kayak gitu. Nah pas itu kayak banyak yang share gitu. Jadinya aku juga lihat dan itu lebih nafsuku lebih tinggi gitu. Emang lalu ya, emang maksudnya ya memang sudah di situ, memang sudah ibaratnya tuh ya memang sudah di dunia situ. Jadi Aska ini kalau melihat video seperti itu, gitu ya, Iya. itu nafsunya jadi lebih tinggi gitu, kayak gitu ya maksudnya ya. Ya Allah, mau ada lagi? Ini biasanya tanyanya 5 jam lah. Saya biasanya ngomong pas 10 menit. Dia juga tak bisa kata-kata mau. Nah, ya semoga maksudnya jujur saya tuh prihatin gitu. Maksudnya melihat di usia masih anak-anak yang masih harusnya yang kehidupan lucu-lucu gitu ya, yang maksudnya yang ternyata ada kehidupan yang seperti ini. Walaupun sebelum Aska saya juga sering melihat langsung dan sering melihat cerita langsung, bukan di podcast ya.
Wah, saya prihatin dan ya maksudnya semoga Aska ke depan ya dikasih jalan yang bagus, maksudnya dikasih kesuksesan apapun itu pasti sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan dan sampai resikonya seperti apa. Men sering lebih ke sama saya titip pesan lebih ke hilangkan kayak rasa dendam, kayak rasa apa. Keluarga itu gimana pun juga keluarga ibu itu tetap nomor satu. Maksudnya gimana kita ada kesulitan apapun pasti akan kembalinya ke keluarga. Jadi nggak usah membenci keluarga ya. Terus semoga masih bisa kayak kan ada ya kejar sekolah tuh ya kejar paket. Nah semoga Aska masih mau membuka diri untuk kayak seperti itu. Jadi itu nanti bisa siapa tahu nanti suatu saat mau kuliah atau mau apa atau mungkin atau kalau enggak misal nggak mau sekolah minimal kita punya skill. Kan sekarang kursus banyak ya untuk kepribadian ada apa tuh kayak digital marketing apa yang bisa mendapatkan uang itu kan banyak gitu loh, minimalnya terus gitu. Tapi kalau bisa kejar sekolahnya better dikejar sekolahnya, pasti nanti kalau sukses terus di plus sekolahnya dapat lingkungan sekolah yang bagus pasti tingkat PD-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi Aska mau yang disampaikan tuh ke ibu, nanti ibunya tak suruh lihat YouTube dulu. Mungkin mau disampaikan ke omnya, ke ibu. Kalau ke pacarnya kan bisa langsung ya. Ini ke omnya, ke ibu, itu apa yang mau sampaikan. Jangan lihat yang ini loh, nanti nggak jadi ngomong. Jadi saya ingin mengucapkan kepada om, tante, ibu, terima kasih banyak udah merawat aku, didik aku. Terima kasih juga udah mau ngawinin aku, udah mau juga merawat aku di kondisiku saat ini. Mungkin aku butuh proses banyak juga untuk merubah semuanya. Mungkin juga aku akan berusaha ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Dan juga semoga aku bisa juga membahagiakan kalian semua. Amin. Pasti bisa. Pokoknya ada kemauan pasti bisa. Ya, gitu. Cucuku kamu itu. Bukan aku lagi. Cucuku. Kenapa? Cari talent yang umurnya sama apa? Biar nggak merasa tua gitu ya. Makasih Aska ya sudah bersedia diundang, sudah bersedia sharing ya. Sharingnya Aska ini di podcastnya Comel bukan sharing untuk kita support itu untuk jadi baik atau untuk dihalalkan, bukan, tapi bukan sharing bahwa mungkin orang tua di luar sana lebih perhatian walaupun apa yang terjadi sama pasangannya, suami istri sama pasangannya, tetap anak itu diutamakan. Jangan sampai ada Aska yang lain korban perceraian, korban rumah tangga yang gak bagus. Jangan sampai banyak Aska yang lain, karena satu Aska lahir itu cepat sekali mau jadi 100.000 Aska ya. Saya tahu kalau di dunia gitu itu kan cepat banget menurut cepat banget gitu, jaringannya tuh cepat banget gitu ya. Nah nanti akhirnya akan juga menurut saya ya sebelumnya akhirnya kan merusak generasi juga. Nah bayangin kalau hal seperti ini terus nanti merambat ke orang yang sebenarnya penuh perhatian, sebenarnya apa? Karena banyak juga di luar sana yang penuh perhatian juga menempuh jalan seperti Aska. Itu biasanya mereka tidak terbuka sama orang tua, jadi tidak bisa bercerita, isinya hanya takut sama orang tua. Nah itu pesan saya, maksudnya dari percakapan sama Aska saya simpulkan seperti itu. Jadi yang mau di-sharing Aska adalah orang tua di luar sana biar lebih perhatian mendidik anak, hantar anak-anak kita itu sampai benar-benar itu dewasa, sampai benar-benar bisa membedakan mana yang benar mana
yang salah. Nah itu tanggung jawab orang tua, bukan harta. Jadi kebanyakan orang yang mencari harta, nafsu, suami ini bisa cari suami lagi, ini kerja nonstop apa kayak gitu. Nah itu ya saya, thank you ya. Pokoknya saya doakan nanti kalau udah sukses mau bersama Bu Amel. Oh sekarang besok-besok mau bersama sama Bu Amel nggak apa? Bu Amel tuh motivator nggak terkenal. Jadi maksudnya tuh mau cari-cari sama Bu Amel, pas kalau Bu Amel free ya nggak apa-apa. Nah sayangnya itu free-nya itu. Pokoknya thank you ya, terima kasih banyak, terima kasih kakaknya juga sudah antar Aska. Nah see you, sampai ketemu di comel berikutnya.